Terima kasih Ustadz ya, karena sudah main ke pondok kami. Alhamdulillah. Kami dari pengurus Yayasan Mahat Quran Rawagede, ada beberapa yang akan kami tanyakan. Kan kalau kita lihat nih, banyak teman-teman kita yang membuat yayasan tahfiz, pendidikan Islam. Nah, apakah memang ada rencana, apakah dibolehkan kalau kita mendirikan suatu yayasan pendidikan itu ke arahnya ke teknik ataupun IT, dan memang yang teman-teman lakukan selama ini kan hanya di tahfiz, terus untuk pendidikan Islam. Bolehkah kita arahkan ke sana untuk dunianya? Baik. Ya, alhamdulillah, saudara-saudara kita punya semangat ya untuk memberikan sumbangsih pada Islam. Karena kita itu kan beramal sesuai potensi masing-masing. Iya. Tidak semuanya harus tampil di depan jadi ustadz. Tidak semuanya harus dikenal oleh orang banyak. Maka salah satu cara agar kita bisa menolong dakwah diantaranya membuat lembaga-lembaga pendidikan, yayasan. Namun sebelum ke arah sana, ada beberapa yang perlu saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, juga bagi teman-teman yang akan bergerak di bidang yayasan dan lembaga pendidikan. Yang pertama adalah luruskan niat kita. Apapun nanti yang mau dibuat, sekolah umum, sekolah ilmu-ilmu dunia atau ilmu agama, luruskan niat ini. Karena ini sangat penting, lurusnya niat. Dia akan menjadikan barometer langkah kita nanti mulus berjalan atau tidak. Itu dengan niat yang bagus. Karena kebanyakan juga kita dapati awalnya ikhlas, kompak. Iya. Begitu sudah jadi gorengan, rebutan. Itu kan awalnya apa? Niat. Ya, mau dibikin sekolahnya IT, mau dibikin sekolahnya tahfidz, kalau niatnya dari awal sudah rusak, ke atasnya juga berantakan kan gitu. Betul Ustaz. Itu yang pertama yang ingin saya nasihatkan, ya, luruskan niat. Yang kedua, kalau kita ingin membuat sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya bukan ilmu-ilmu agama, apakah boleh? Boleh. Tapi niat kita untuk menolong Islam. Jadi misalkan ya Bu Syifa ini pengen bikin sekolah IT. Nanti lulusannya punya kemampuan di bidang IT yang bisa menolong Islam, membantu Islam, bukan semata-mata hanya jago dunia tapi tidak becus sholatnya, tidak becus baca Qur'annya, kan seperti itu. Jadi harus ada sumbangsi apa untuk Islam. Kita dirikan sekolah dengan materi pelajaran umum, apa yang diberikan untuk Islam dengan ini. Seperti itu. Tidak semata-mata dunia saja yang kita cari, tapi kita juga dapat akhiratnya. Maka diantara materi ini, fokusnya misalkan 80%-nya IT, 20%-nya diajarkan misalkan baca Quran yang benar, takut kepada Allah, tauhid yang benar, sehingga mereka unggul dalam masalah dunia, tapi tidak lalai dalam masalah akhirat. Nah, itu yang perlu ditekankan kalau saudara-saudara, bapak-bapak ini pengen bikin lembaga-lembaga sekolah selain di bidang agama, seperti itu. Jadi memang Islam membolehkan, ya kan? Ya. Kalau sifatnya walaupun itu dunia, tapi tidak melalaikan akhirat. Iya, dan betul. Itu untuk membantu Islam. Membantu Islam, karena memang Al-Quran Allah sendiri berfirman, walatan sanasibaka minad dunia, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ya boleh, ya. Kita mau kerja, kita mau membantu Islam lewat lembaga pendidikan, boleh. Tapi harus ada apa yang diberikan untuk Islam. Jadi istilahnya itu hanya sebagai sarana saja untuk menolong Islam. Ya. Jadi tidak harus semuanya bikin pondok pesantren kan gitu. Ya, betul, Ustaz. Tidak semuanya harus pondoknya hafalan Quran. Nanti kalau semuanya hafalan Quran, siapa yang bergerak di bidang administrasinya? Betul. Karena pondok juga butuh administrasi. Betul. Butuh manajemen ya Bu Syifa ya. Seperti itu. Ya, nah. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan teman-teman. Mumpung kita bisa ketemu di sini. Iya. Iya. Syukur Ustaz. Ya, baik, sama-sama. Semoga tetap maju pondok Mahat Qurannya Rawagede. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam.